Misbahul Ulfa, Mauliza, Miftahul Zamani, Maulid Rahmat, ya. Muhammad Kufran, hadir nak? Hadir. Delun Mariska, Rehan Miska, yang mana? Rehan, ya. Resul Rahman, Ihsan Sanjaya, Salsabila, Wilda Nura, Nur Fadila, Ria Watuluna, Sarah Fatila, Ulfiatul Rahman. Alhamdulillah, ada kami semua anak-anak hari ini ya. Untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh teman kita. Ada teman kita di Gapura, silakan ke tanah bikin lagu yang bersama-sama. Baiklah anak-anak, terima kasih rasa kita kepada bangsa Indonesia ini. Anak-anak, masih ingat Kak materi kita yang lalu itu apa? Masih. Ayo, siapa yang ingat? Ya, udah tuh apa itu nak? Interaksi sosial tuh. Iya, interaksi sosial. Apa itu sosial? Apa itu sosial? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ketergantungan. Makhluk sosial adalah makhluk yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ada apa lagi? Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, interaksi adalah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Jadi manusia saling berketergantungan karena kita tidak bisa hidup sendiri. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengingat pelajaran kita kemarin. Tepuk tangan untuk kawan-kawan kita. Anak-anak coba perhatikan di layar. Ayo kira-kira ini ada yang tahu nggak gambar apa? Tahu.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang masih bersedia mampir dan hadir untuk belajar bersama di UB Channel. Oke teman-teman, kali ini UB Channel akan menampilkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan untuk mengawali perjumpaan kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan di dunia yang dikatakan. Dan mengingatkan juga jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar channel semakin berkembang. Ya teman-teman, ini ada judul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, setelah sebelumnya kita mempelajari kerajaan Islam di luar Indonesia, ya dari Timur Tengah ke India, ke Iran dan seterusnya, kita sekarang masuk ke negara kita yaitu Indonesia. Ya teman-teman, kerajaan Islam di Indonesia secara garis besar itu ada di 5 pulau ya, ada di Sumatera, ya, ada di Jawa, ada di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Ya, kita langsung ya yang pertama ada di Sumatera ya. Sebenarnya kerajaan di Sumatera itu banyak teman-teman ya, dan ada yang mengatakan kerajaan tertua itu adalah Samudra Pasai. Nah sebenarnya ya Allah yang tahu ya, karena terkait dengan sejarah kita nggak bisa memastikan, tentunya akan muncul fakta-fakta baru gitu ya. Ada yang mengatakan Samudra Pasai adalah kerajaan tertua, tapi ada yang mengatakan juga enggak. Ada nanti kerajaan Perak, ada kerajaan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi di sini kita tidak membahas tentang perbedaan itu. Kita membahas yang sudah umum, yaitu kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai ini bisa dilihat jejak peninggalannya teman-teman. Ya, ini bisa dilihat di sejarah bahwa sini pernah ada dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh atau dengan sebutan Merah Siluk, dan sekaligus sebagai raja pertama pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perak di daerah Ras Sumawe. Kerajaan Samudra Pasai dapat dikatakan sebagai awal bangkitnya kerajaan Islam di Indonesia, sebab Samudra Pasai merupakan kerajaan. Nah, ini menjadi titik tolak kebangkitan Islam di Indonesia. Nah, ini raja-rajanya. Ada Sultan Malik As-Soleh yang merintah sampai tahun 1207. Ada Muhammad Malik Al-Lohir, Mahmud Malik Al-Lohir, dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Oke, selanjutnya yaitu di kerajaan Aceh. Ya teman-teman, sorry tadi terlalu singkat. Jadi singkat cerita, kehancuran atau keruntuhan dari saat kerajaan Samudra Pasai itu salah satunya adalah dengan kedatangannya Portugis. Ya, kedatangannya Portugis. Ya, setelah Portugis berhasil mengalahkan Malaka, maka bermula kepada kerajaan Samudra Pasai. Nah, setelah Samudra Pasai itu kalah oleh Portugis, juga Samudra Pasai telah diakuisisi atau telah kekuasaannya diambil alih oleh kerajaan Aceh. Nah, pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim, ya, atau biasa dikenal Ali Muhayyad Shah. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511, pedagang Islam pindah berdagang di Aceh sehingga Aceh ramai. Barang pedagang Aceh adalah lada. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi, yang dapat meluaskan wilayah sampai ke Malaya atau Malaysia. Perluasan wilayah dapat digunakan untuk menguasai perdagangan dan menyebarkan agama Islam. Aceh mengalami kemunduran semenjak Raja Pangandi dari Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Sani merupakan tokoh yang lemah, sehingga mengakibatkan kerajaan Aceh juga ikut melemah. Nah, sekarang kita ke Pulau Jawa, ya. Di Pulau Jawa itu juga ada kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Demak,
Nanti kerajaan Demak digantikan oleh kerajaan Pajang. Juga nanti ada kerajaan Pajang digantikan oleh kerajaan Mataram. Dengan tempat Jawa Barat itu ada kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten. Kita masuk ke kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Demak. Kerajaan Demak secara geografis itu berada di Demak, ya, di Jawa Tengah. Nah, ini sumber-sumbernya itu ada di salah satu adalah Kerajaan Agung Demak, terus Pintu Belendek, Bedug dan Kentawan karya Wali Songo. Terus bisa dilihat Soko Tata atau Soko Guru yang dibuat oleh Wali Songo, ya, oleh salah satu wakil dari Wali Songo. Terus ada Daftar Bencana, terus ada situs sekolah wudhu. Terus kita melihat dari sistem politiknya, Kerajaan Demak berdiri kira-kira di tahun 1478 Masehi dan berada pada sebagai raja pertama dengan gelar Senopati Cibu Abdurrahman Panemahan, Palembang Sayyidin Panakutagama, dan Ki Wanapala sebagai patih dengan gelar Mangkurat. Selanjutnya, ya, raja-raja yang memerintah di kerajaan Demak yang pertama kali adalah Panenpata dari tahun 1500 sampai 1518. Selanjutnya digantikan oleh Patius, Sultan Trenggono, Sultan Prawoto, ya. Nah, puncak kejayaan itu kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Panenpata. Negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengaku kedaulatan Demak. Bahkan kuasa meluas ke Sumbadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Selanjutnya, karena ada berbagai permasalahan, akhirnya kerajaan Demak lengser dan digantikan oleh kerajaan Pajang. Setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Adijaya memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Jaka Tingkir setelah menjadi raja bergelar Sultan Hadiwijaya. Oleh Jaka Tingkir, kerajaan Demak dipindah ke Pajang dengan alasan: 1. Kerajaan Demak akibat perang saudara. 2. Mendekati daerah subur seperti Klaten, Surakarta. 3. Menjauhi musuh-musuh politiknya. 4. Mendekati asal usulnya yaitu Tingkir dan Pajang. Selanjutnya yang lain di Jawa yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Sutawijaya di tahun yang 1886 sampai 1901. Nah, setelah meninggal, Sutawijaya ini dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pengganti Sutawijaya antara lain Mas Jola, Panembahan Sero, Krapiak, Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Sunan Mas, Amangkurat IV, Pakubuwono. Nah, menurut perjanjian Chianti tahun 1755, Mataram pecah menjadi dua, yaitu Mataram Timur, Kasunan Surakarta di bawah pimpinan Pakubuwono III, yang satunya Mataram Barat atau Kesultanan Yogyakarta di bawah Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. Akan tetapi selanjutnya oleh Belanda, kerajaan dipecah-pecah lagi seperti Kasunan Surakarta menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran. Ini ada di edisi perjanjian Salatiga 1757. Selanjutnya Kasultanan Yogyakarta menjadi Kasultanan dan Pakualaman, dipecah-pecah oleh Belanda. Selanjutnya kita pindah ke Jawa Barat, yaitu ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini pendirinya adalah Sunan Gunung Jati, yang nantinya setelah Sunan Gunung Jati digantikan oleh Raja Patahilah. Nah, sebelumnya sejarahnya itu ada namanya Pangeran Cakrabuana atau yang kami adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang ini tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang merintah dari Keraton Pakuwati. Pada tahun 1679, kedudukan Pangeran Walang Sungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian diganti putra anaknya, yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini adalah anak dari pernikahannya Nyai Rara Santang atau Syarif Al-Mutahin dengan Syarif Abdullah dari Mesir dengan sebutan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pada abad ke-16 membagi wilayah antara Sungai Ampel dan Sungai Cipunagara menjadi dua bagian dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunagara masuk wilayah Kecamatan Cirebon,
yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Subang. Selanjutnya kita masuk ke Kerajaan Banten. Kerajaan Banten secara geografis itu terletak di ujung Pulau Jawa, yaitu di daerah Banten atau Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Banten ini adalah Hasanuddin. Hasanuddin ini merupakan anak dari putra dari Sunan Gunung Jati yang ketika dulu Sunan Gunung Jati menaklukkan daerah Banten, dan setelah itu diberikan kepada putranya Sultan Utama Hasanuddin yang mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Raja-raja yang memerintah kerajaan ini adalah Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abu Mufakir, dan Sultan Agung Tirtayasa. Selanjutnya, kehidupan ekonomi kerajaan Banten tertumpu pada bidang perdagangan karena memiliki bahan ekspor penting, yaitu lada, sebagai daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Selanjutnya ke luar Jawa, yaitu ada di Pulau Maluku, ada di Pulau Sulawesi, ada di Pulau Kalimantan. Ya, yang pertama dari Kalimantan itu ada namanya Kerajaan Banjar. Ini terletak di Kalimantan Selatan. Pendirinya adalah Pangeran Samudra atau Sultan Suryansyah. Perdagangan sebagai nanti ekonomi dengan dagangan berupa emas, manik-manik, dan kapur barus. Selanjutnya di Pulau Sulawesi itu ada Kerajaan Makassar. Ini yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin, ya, Sultan Hasanuddin. Di Makassar ada beberapa kerajaan, yang adalah Kerajaan Goa, Kalo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Luasan wilayahnya ini dari Maros, Bulukumba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Bukan, Selayar, Sumbawa, dan sampai Lombok. Selain itu ada juga di Pulau Maluku, yaitu ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini didirikan oleh Kolano Basur, ya. Terus ada juga Sultan Zainal Abidin di tahun 1486 sampai di 1500 Masehi. Kekuasaan wilayah itu dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, dan Sulawesi Tengah, bagian sampai ke bagian Filipina Selatan. Abad ke-15 Islam diadopsi secara total dan penerapan syariat Islam diberlakukan oleh Kerajaan Ternate. Selanjutnya, terselesai, alhamdulillah. Selesai kita belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia. Terakhir, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah memperjuangkan agamamu, terutama di Indonesia ini. Melalui mereka kami dapat mengenalmu ini. Karena perjuangan mereka lah kami bertujuan yang mendapatkan kemuliaan darimu. Tempatkanlah mereka di sisimu yang termulia, dan jadikanlah kami sebagai generasi penerus perjuangan mereka, juga perjuangan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari UW Channel. Bila ada kesalahan, mohon maaf, dan silakan beri komentar di kolom. Silakan berikan kritik. Perkembangan
KPD-nya. Kelompok D, nama anggotanya siapa? Ya, jawabannya juga boleh di sini, di karton ini boleh. Ya, tulis nama ininya, nama ketuanya siapa? Anggotanya boleh. Ini jawabannya dari KPD. Ya, itu juga boleh. Masing-masing kalian boleh. Saling bekerja sama, nilainya 5 ya.
Takut zamani. Habis itu Heri nanti di mana? Kondisi politiknya, ya. Sesudah kawan-kawannya isi semua. Siap ya? Terus isi. Ini nanti waktu presentasi. Ya? Ngerti nak? Ya. Nanti hasil dari karya-karya tadi dibawa semua ke depan ya nak ya? Ya Nelo? Gimana? Ada yang kurang ngerti? Ya. Mana? Muzafar lah. Jangan lupa tulis kelompoknya apa, ketua kelompoknya. Boleh, satu-satu juga boleh. Jangan lupa nilainya dari kerja sama. Ibu, Ya. Mana? Iya, ini kan tadi kan mana RKPD-nya? Ini kan pertanyaannya kan memilih salah satu kerajaan. Nah, berarti kelompok B memilih kerajaan Malaka. Ini kan ada pertanyaan ada 4 nih. Misalnya lokasi, siapa yang bikin? Habis itu sumber apa? Sumber sejarahnya siapa yang bikin? Raja-rajanya, habis itu kondisinya. Nanti sesudah satu-satu dibagi kelompok, dibagi tugas, ketuanya menulis di sini hasil dari tadi. Jadi semua dapat bagian, berarti semua kerjasama ya nak ya. Ngerti kan? Ya.
Boleh. Sesuai dengan kreativitas anak-anak. Boleh, boleh. 1 menit lagi nak ya, sudah selesai. Yang lagi gimana? Jangan ditempel aja, ditempel aja. Kali ini ditempel aja, nggak boleh tempel, digunting, karena ini tadi. Tempel di sini ada lewat, tempel aja, jadi lebih cepat. Nanti kasih logonya 1 menit lagi. Kawannya ada
Soko Majapahit, Surya Majapahit, Pintu Black Hang, Masjid Agung Demak. Sosial politik dan budaya. Kerajaan Demak mayoritas beragama Islam. Struktur politik kerajaan Demak berpusat pada raja, sultan yang menjadi pemegang kekuasaan absolut dan dianggap sebagai kepala negara dan kepala komunitas muslim. Kehidupan ekonomi kerajaan Demak sebagian besar didasarkan pada perdagangan dan pertanian. Ya, terima kasih pada kelompok B yang sudah memperhatikan hasil kelompoknya. Nah, ada yang bertanya untuk kelompok B? Ada? Ada yang bertanya? Tidak ada. Terima kasih kepada kelompok B yang sudah memperhatikan hasil kelompoknya. Nah, jadi di sini namanya terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok A sudah paham untuk pelajaran materi kita pada hari ini, dan juga untuk kelompok D sudah paham ya Naya. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan kita yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Tepuk tangan untuk kawan kita semua. Jadi ibu kesimpulan materi kita hari ini adalah perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama tadi perkembangan kerajaan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat akselerasi budaya. Sudah mana hari ini yang lebih paham lagi sejauh mana tadi kan tugas kelompok ya, sejauh mana anak-anak memahami materi yang ibu ajarkan. Ibu akan membagikan tugas individu. Nanti masing-masing anak menulis itu terpisah ya. Tugas individu masing-masing ini pertanyaannya ada di sini semua. Tolong dijawab. Tolong ditulis. Pertanyaan di bagian ini. Ya, tulis yang bagus dulu. Tulis sebentar. Pertanyaannya tulis. Ya. Tulis. Kan ada jawaban, ada pertanyaannya. Tugas individu sejauh mana anak-anak sudah paham dengan pelajaran yang ibu sampaikan tadi? Tolong diisi ya anak-anak ya. Tolong diisi. Tolong diisi. Itu ada 2 pertanyaan, tolong diisi. Ya. Diisi. Diisi. Ya. Diisi nak ya. Tadi udah bilang. Tulis. Ditulis. Itu pendahulu kerjanya individu. Udah selesai? Ya. Ibu ambil lagi ya, tugas kelompoknya ya. Ya, kumpulkan saja. Ibu ambil. Udah kan? Udah nih.